Assalamualaikum Teh Yusi. Waalaikumsalam teh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Teh Yusi. Kedengeran teh? Saat ini ya kedengeran. Suara aku juga kedengeran kan ya? Iya teh. Iya, alhamdulillah. Baik, kita mulai aja kali ya Teh ya. Iya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kelas Rida diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang nih dengan salah satu tulis buku gitu ya, Teh Yusi, yang saat ini sedang berdomisili di Jerman ya. Ya, ini Teh Yusi sedang mengarahkan kameranya ke pemandangan di sekitar Jerman ya Teh ya. Iya. Teh Yusi, Teh gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik teh. Gimana sehat? Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yeyen. Saya salah satu profesional di Rida. Saya sebagai sekretaris Rida gitu ya Teh ya. Baik, Teh Yusi mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Iya teh. Halo, assalamualaikum. Nama aku Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya aku apa ya? Aku sekarang tinggal di kota Lübeck namanya. Dan ya, apalagi teh perkenalannya? Bingung. Lübeck itu salah satu kota di Jerman ya Teh ya? Iya, dekat Hamburg. Mungkin teman-teman lebih sinyal famous dengan kota Hamburg. Maaf Teh, kayaknya suaranya agak putus-putus nih. Oh iya ya. Sekarang masih putus-putus gak? Nah, sekarang udah jelas. Oke. Oh, berarti nggak boleh ke sebelah sana kayaknya. Oke. Iya. Iya teh. Berarti tinggal apalagi di kota Lübeck ya. Nah, saat ini kegiatannya apa? Kemudian kesibukannya juga apa? Aku sekarang kegiatannya ngajar bahasa Arab buat sister-sister di sini, alhamdulillah. Terus kemarin aku tuh sebenarnya kerja juga ya di sebuah kindergarten sebagai Erziehering atau kalau bahasa Indonesia artinya pendidik. Ya, gitu. Tapi pas baru sebulan ini aku berhenti kerja karena sakit. Jadi qadarullah sekarang di rumah aja dan ngajar dari rumah, ngajar online. Ngajar bahasa Arab yang tadi ya, Teh? Iya. Jadi sekarang tapi alhamdulillah sudah lumayan baikan? Iya, alhamdulillah sekarang udah baikan. Soalnya gak enak juga ya, maksudnya aku sakit-sakitan terus dan izin terus gitu ke tempat kerja. Jadi aku pengen sehat dulu, nah baru deh nanti kerja lagi gitu. Soalnya ya bolak-balik rumah sakit gitu, dirawat kan lama gitu, kan gak enak ya kalau misalnya izin terus gitu. Berarti sekarang kegiatannya ngajar bahasa Arab tapi online gitu ya? Iya betul, online, jadi dari rumah gitu ngajarnya, nggak harus bepergian kemana-mana. Itu anak-anak atau remaja? Enggak, itu buat sister-sister yang ini apa sih? Buat dewasa, sister-sister orang dewasa. Yang mu'alaf. Wow, Masya Allah. Iya, Masya Allah, aku tuh sering dapat cerita-cerita sister-sister yang pada mu'alaf gitu. Kok bisa kamu mu'alaf kayak gitu ya? Jadi banyak cerita gitu ya dari mereka. Itu bahkan ada satu murid aku
dia guru agama, dia guru agama Katolik gitu. Dan dia sekarang pindah gitu ke aku tanya gitu ya. Katanya apa sih dia itu ngunjungin masjid. Terus Masya Allah, Allahu Akbar, ya ilahi. Hati-hati teh, atau kita cari taman aja dulu teh, duduk nggak apa-apa. Iya. Aduh, ini ada suara motor ini banget ya. Oh iya. Apa namanya? Iya, terus ada murid aku, salah satunya dia sangat menginspirasi aku banget, soalnya dia guru agama gitu. Iya, betul. Guru agama dan dia masuk agama gitu ya? Islam. Terus dibilang katanya dia tuh pergi ke masjid. Terus pas abis itu dia nangis gitu, dan dia nggak tahu kenapa dia nangis. Ya terus dia bilang, aku mengunjungi masjid lagi dan aku nangis lagi, ada sesuatu katanya di hati aku, sampai akhirnya tuh dia aduh aku mau masuk dulu ke depan. Sampai akhirnya tuh dia mau masuk Islam aja gitu. Terus ya sampai sekarang dia rajin banget, ya Allah, belajar bahasa Arab. Ya kita aja gitu yang muslim apa sih masih ada gitu ya yang apa, aku gitu ya sebagai muslim masih ada rasa malas gitu buat belajar bahasa Arab, apalagi kalau misalnya nemu kesulitan, tapi beliau ini sangat semangat padahal usianya sudah 50 tahun. Masya Allah. Ya, aduh merinding. Allah itu luar biasa berarti ya, memberikan hidayah dari jalan yang tidak terduga-duga ya teh ya. Iya, Masya Allah, iya. Jadi banyak inspirasi dari sister-sister semenjak aku ngajar bahasa Arab. Berarti sekarang Teteh tinggal bersama suami ya di? Iya betul. Sama suami, sama adiknya suami juga. Sama adiknya suami, iya. Oke. Baik, nah untuk teman-teman yang baru join hari ini, kita sedang berbincang-bincang dengan salah satu penulis buku yang luar biasa sekali, Teh Yusi Afia. Jadi Teh Yusi ini mendedikasikan beberapa buku, jadi kita bisa membaca bukunya itu hanya dengan berdonasi ke Lazrida, begitu ya Teh ya? Insya Allah. Ya, betul. Gitu. Itu mimpi saya, pengen punya rumah yatim gitu kan, tapi kayaknya untuk saat ini masih belum bisa terrealisasi. Jadi ya langkah apa dulu nih yang bisa aku lakukan gitu. Ya mungkin ini salah satunya apa yang bisa aku lakukan saat ini, ya nulis. Iya, luar biasa. Kita tuh yang di Lazrida tuh kayak, ya Allah, Masya Allah, kok ada ya, maksudnya ada orang yang benar-benar mendedikasikan karyanya gitu untuk kepentingan umat gitu. Gitu, luar biasa. Nah, jadi Teh Yusi ini sudah menulis berapa buku Teh? Jadi kan kalau yang di Lazrida itu ada 2 buku ya? Iya, ada 2. Di Lazrida itu ada 2 buku. Yang pertama ada Asa Eropa dan Kita ya, Asa Eropa Betul. Kita dan Eropa Kita dan Romantika ya. Betul. Nah, berarti Teh Yusi sudah menulis berapa buku sampai saat ini? Baru 3 buku. Yang buku pertama itu ada apa sih, pas udah lama itu, tapi aku udah hilang juga filenya, qadar Allah, jadi ya nggak bisa aku buku pertamanya lagi. Iya. Ya Allah, dicari Teh. Sebuah karya itu pasti luar biasa. Iya, tapi aku punya judulnya apa Teh? Hard filenya. Judulnya Aku, Agamaku dan Benua Biru. Ya, cuma Agamaku dan Benua Biru. Oke. Iya. Alhamdulillah. Nah, Teh kan berarti udah nulis 3 buku nih ya. Sebetulnya apa sih yang menginspirasi Teh Yusi dalam menulis buku gitu? Aku emang suka ya nulis-nulis gitu dari zaman SMA, suka nulis-nulis terus sama teman-teman juga, terinspirasi teman-teman SMA aku ada yang suka nulis novel gitu, Masya Allah. Mungkin dia ada di sini, nggak tahu ya, namanya Dini. Terus ada juga teman aku. Ada Dini nggak?
Terus ada Bernie juga yang suka nulis-nulis gitu, Masya Allah. Jadi aku ya terinspirasi sih sama mereka, suka enak gitu baca mereka. Iya enak ya ternyata baca tulisan gitu. Aku juga pengen belajar itu, dan aku bukan penulis profesional atau apa gitu ya. Aku nggak ada sekolah nulis-nulis gitu. Itu beneran cuma modal ilmu dari ya pas zaman SMA aja gitu. Dan sekarang pun masih suka diomelin sama temen aku, ih kamu tuh salah nulisnya gitu. Nggak apa-apa ya Teh ya. Nanti kan biasanya progres ya, ada perkembangan penulis. Nah Teh, aku ini salah satu yang dapat file bukunya Teteh juga gitu kan. Masya Allah, barakallah fiki. Nah, tapi itu kayaknya lebih ke perjalanan hidup Teteh sendiri gitu ya, dan suami. Kan itu ada tanggal-tanggal gitu ya, ada tanggal cerita atau kegiatan. Nah, apakah Teteh ini memang setiap hari journaling kayak gitu? Enggak, sama sekali enggak. Aku enggak sama sekali. Aku nggak punya diary atau apa gitu. Aku juga itu ngedadak gitu bikinnya. Nggak tahu ya kalian percaya atau enggak, buku yang sekarang ini yang terakhir. Aku duduk ya. Yang terakhir ini cuma aku nulisnya dalam waktu sebulan, pas bulan Maret gitu. Masya Allah, 1 bulan sudah jadi buku ya. Iya, karena aku kan keluar kerja tuh pas bulan Maret ya, keluar kerja udah gitu. Nah bulan Maret itu full aku gas nulis gitu. Terus ya aku kasih ke temen aku namanya Bernie, dan ya beliau sahabat aku yang suka apa ya, menasihati aku dalam hal-hal menulis gitu. Ya aku kirim ke beliau, dan beliau yang mengedit, yang mengotak-atik kesalahan-kesalahan yang aku buat. Editor gitu ya? Iya betul. Luar biasa teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin sedang di masa menunggu kuliah gitu ya, dari SMA ke kuliah, atau misalkan dari kuliah ke kerja belum dapat kerjaan, atau misalkan sedang di rumah ya tidak ada kegiatan gitu, itu bisa dicoba untuk menulis-nulis gitu ya. Itu bisa jadi sebuah karya gitu ya. Iya betul. Nah, Teteh bawa buku ini ya nggak, hardnya gitu? Online enggak ya, oh ya, nggak apa-apa. Maaf, nggak apa-apa. Nanti bisa lihat ke Lazrida atau ke Instagramnya Teh Yusi ya, buat lihat buku-bukunya gitu. Nah Teh, dari buku yang berarti yang didedikasikan di Lazrida aja ya, ini yang Asa Eropa dan Kita, dan Eropa Kita dan Romantika, sebenarnya apa sih perbedaannya gitu? Ataukah emang kita harus baca yang pertama dulu kemudian kedua, atau inti ceritanya apa sih sebenarnya gitu? Iya. Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya, cuma baca yang kedua tanpa baca yang ke satu, cuman agak kurang aja gitu nantinya pas misalnya ada di cerita buku yang kedua, kayak cerita ibunya Abdullah sakit, terus kayak yang bilang ibunya Abdullah nolak aku karena aku bukan orang Arab gitu kan, nggak mau nikah, nggak mau merestui Abdullah nikah sama aku karena aku orang Arab. Kok bisa sampai kayak gitu pemikirannya, kenapa? Nah kan biar mengerti apa yang terjadi sama ibunya, yang harus baca dulu di buku yang sebelumnya gitu. Terus kayak misalnya yang aku cerita, aku tiba-tiba marah-marah gitu kan ya, pas aku nangis sendirian di jalan gitu. Kok bisa sampai kayak gitu? Kenapa gitu? Ya adanya di buku yang kedua dulu gitu. Jadi ya, soalnya jadi sebenarnya nggak apa-apa ya baca yang kedua dulu atau yang pertama dulu, nggak apa-apa. Maksudnya yang pertama dulu, bukan yang kedua dulu. Iya. Kalau bisa baca yang pertama dulu, kalau bisa baca dua-duanya gitu ya. Iya betul, kalau bisa baca dua-duanya biar nyambung aja gitu, biar lebih memahami kenapa ini teh kayak gini gitu. Kan apa ya, di buku yang kedua ini tiba-tiba pas di awal cerita tuh aku tiba-tiba marah-marah kan, keluar dari rumah dan nangis-nangis. Lah kenapa kok tiba-tiba marah-marah sih, apa alasannya gitu?
gitu. Iya, betul. Nah, teman-teman yang belum baca bukunya, jadi buku yang ditulis oleh Teh Yusi ini adalah buku fiksi ya Teh ya. Jadi novel, cerita. Nah, emang itu apakah full pengalaman Teh Yusi atau misalkan ada emang fiksi-fiksinya gitu yang ditambah-tambahkan? Enggak, gitu? itu enggak. Paling ditambah-tambahinnya cuma ada 1%, kayak misalnya kalau misalnya aku lupa ya, lah ini kapan ya, kayak gimana ya waktu itu. Pasti dalam ingatan itu kan ada apa ya, enggak 100% full. Ya, Apalagi ya? aku yang kenapa? Berarti full pengalaman ya yang ditulis itu, yang ditulis di buku itu full pengalaman Teteh dan suami. Iya, betul. Full pengalaman, cuman emang pasti ada yang misalnya 1% yang aku lupa gitu, ini teh kapan, terus suami misalnya ini teh gimana ya waktu itu ya, aku tambah-tambahin lah dikit gitu, agak difantasiin 1%-nya gitu. Iya, Masya Allah. Kalau inti dari buku pertama dan buku kedua kira-kira apa Teh? Misalkan buku kedua kayaknya lebih ke arah parenting, atau misalkan buku pertama lebih ke arah apa gitu, journey gitu. Oh iya, kalau yang buku pertama lebih ke arah perjalanan ya, kayak perjalanan dari awal aku apa keliling-keliling negara gitu kan di Eropa. Aku baca misalnya, iya, kalau misalnya yang kedua ini lebih ke perjalanan, lebih ke menemukan kekasih hati atau apa, bukan kekasih hati ya, ini dramatis banget gitu, kekasih hati, pasangan hidup. Oke, teman-teman yang tertarik baca bukunya bisa langsung donasi ke terus juga yang pertama ini kan judulnya Asa ya, Asa Eropa dan Kita. Itu lebih ke apa ya, harapan-harapan gitu, kayak aku tuh berharap gitu, ada harapan apa ya, menyimpan harapan gitu dalam perjalanan ini teh, kesananya mau jadi apa sih, mau kayak gimana sih, apakah ini teh jadi happy ending atau gimana gitu. Soalnya kayak kan di buku yang pertama ini kan kayak gambarnya apa sih namanya, yang di covernya tuh gambar apa Kak namanya? Di cover yang mana? Cover mana? Yang ke satu apa sih, yang kalau misalnya itu kayak di dalam gua gitu, bukan gua tapi namanya itu kayak lorong gitu ya. Iya betul. Nah yang kayak apa sih, lorong gitu kan, kayak gelap gitu ya, terus kayak masih nggak tahu gitu ini arahnya kemana ya gitu, apakah masih ada jalan yang cerah gitu di depan kita atau enggak gitu. Terus juga kan di yang buku pertama lebih ngebahas ke yang pas Abdullah ini sakit mental gitu ya, karena ya beliau mendengar gitu ibunya sakit, dan sakitnya ini bukan sakit yang sakit biasa aja gitu, sakit yang beneran penyakit langka banget gitu. Aku aja baru dengar gitu, ini penyakit apaan kayak gini gitu kan, yang sampai lupa sama anak-anaknya sendiri, terus jadi apa ya, dari tapi penyakit genetik gitu, emang kakeknya dulu kayak gitu ternyata. Terus ibunya ini sampai mukul anak-anaknya, padahal sebelumnya nggak pernah mukul, dan ya tiba-tiba mukul. Terus makan juga sampai 5 kilogram berat. Oh iya, nama penyakitnya Korea. Halo, Teh Yusi. Halo? Ini ya, nggak ada suaranya. Teh Yusi, suaranya putus-putus, Teh. Ya, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Teh. Kirain dari aku tadi mau lanjut. Ya, mohon maaf ya, Teh. Tadi mau ngelanjutin atau gimana, Teh? Apa ya, tadi sampai mana ya, Teh? Sampai hal yang menarik di buku itu gitu. Jadi saat memang ibunya Abdullah ini penyakit. Oh iya benar.
Kan apa ya, itu nggak mudah untuk diterima ya, maksudnya itu tiba-tiba kayak gitu. Dan dia lagi apa ya, salah satu atau salah dua di antara anak-anaknya juga ada yang menuruni penyakit tersebut gitu. Jadinya ya dia sempat depresi juga, terus apa ya, punya ya gangguan mental lah gitu, sampai dia 2 tahun psikoterapi. Menjalani pengobatan. Kalau boleh tahu nama penyakitnya apa teh? Penyakit apa teh? Penyakit ibunya? Oh iya, namanya Chorea Huntington. Chorea Huntington. Dan itu yang langka ya? Iya, langka banget. Apa ya, perbandingannya tuh sampai 1 dari 20.000 orang gitu. Wah, ini menarik nih, ada pertanyaan. Teh Sisi itu jalan sendirian atau ditemani suami? Sendirian. Kalau ada suami nanti dia boring dengerin aku, karena dia nggak ngerti aku ngomong apa. Iya. Tapi Teteh kalau sama suami bahasanya bahasa Inggris atau enggak, bahasa Arab, Jerman sama bahasa Arab, dua-duanya. Jerman dan bahasa Arab. Oh, iya. Iya. Oke. Nah, itu cover bukunya tadi menyiratkan makna ya. Kenapa teh? Dari cover buku masing-masing bukunya itu kan menyiratkan makna nih. Nah, sebenarnya emang apa sih makna dari masing-masing di cover buku ini? Nah iya, kalau yang pertama tadi aku udah ya bilang kayak gitu. Apa sih, kayak itu perjalanan kayak di terowongan, kayak kita nggak tahu endingnya ada di mana gitu. Dengan perjalanan tersebut. Terus yang kedua ini kayak apa sih, ada 2 jalan kan, itu jalannya aku sama jalannya Abdullah. Terus ya kita berjalan di jalan yang berbeda awalnya ya, sampai akhirnya menuju ke ya kita jadinya bersama gitu, sambil apa ya, kalau aku bahasakan di bukunya menyusuri kerikil-kerikil cinta. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau bahasa dramatisnya gitu ya, soalnya ya untuk bisa jadi bersama ini nggak mudah gitu, dan aku yakin semua orang pun mengalami hal itu gitu, nggak cuma aku kan. Dan iya gitu, kayak misalnya kita mau menjadi bersama ini, Abdullah kan kayak nggak dapat restu orang tuanya gitu, dan ayahnya juga kayak pengen istrinya itu orang Arab kayak gitu-gitu ya. Terus juga kendala dia finansial karena dia belum kerja gitu ya, masih kuliah. Terus dia takut juga ya, maksudnya takut gak bisa ngebiayain istrinya atau gimana, pasti ada ketakutan kayak gitu juga ya. Ya gitu-gitulah. Terus dia juga masih sakit gitu, dan masih sakit mentalnya, dan masih dalam masa pengobatan. Dia takut nggak labil atau gimana gitu, takutnya ya malah jadi nyakitin aku gitu. Dia punya kekhawatiran kayak gitu ya, banyak pikiran-pikiran dia ya. Kalau misalnya aku tuh dulu ya masih sering sakit gitu, sakit-sakitan, terus dioperasi, terus ya sendirian juga gitu, nggak ada ya cuma ada yang di Jerman atau apa yang selalu ada gitu buat aku, alhamdulillah. Ya. Ya. Masya Allah. Apalagi oh iya terus apa sih, orang tua aku juga tentunya ya enggak iyain aja gitu ya, enggak mengiyakan tiba-tiba iya kamu nikah aja gitu ya sama dia ya begitu ya prosesnya. Iya, orang asing gitu tiba-tiba mau nikah aja, orang nggak kenal gitu ya. Terus ya udah, sama apa sih harus dia kalau misalnya serius ya ke Indonesia dulu lah gitu. Sama kamu katanya gitu, ke Indonesia dulu. Ya itu juga harus ngelobi gitu ya, harus dilobi juga gitu. Gimana nih caranya biar orang tua paham gitu bahwa apa ya, itu tuh nggak mungkin dilakukan karena ya aku sama dia belum halal gitu, dan masa belum halal udah jalan dua-duaan, apalagi jauh banget ini jalannya Jerman ke Indonesia. Kan itu lama banget ya, jauh banget kayak gitu gitu. Dia dikasih
ngasih pemahaman kayak gitu-gitu. Terus juga kenapa sih aku jadi bisa nikah gitu. Nah, ini juga apa sih yang sangat menginspirasi aku, ada seseorang namanya di toko itu, ada namanya Chester. Dia juga mualaf dan dia dia juga mualaf. Dan dia baru usia waktu itu 18 tahun gitu, aku lupa. Pokoknya dia masih muda. Dan Masya Allah gitu, pemahaman Islamnya itu benar gitu, dalam jalan yang apa ya, akidah yang lurus, pemahaman yang sesuai dengan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, Masya Allah. Dan aku juga jadinya terbuka itu sama dia gitu, maksudnya terbuka pemikiran aku tuh lewat dia ngasih tahu aku bahwa kamu tuh nggak apa ya, tapi baik-baik ya ngasih taunya, enggak yang kamu salah, kamu haram, bla bla bla, kayak gitu. Kayak dikasih tahu baik-baik, kamu ini muslimah gitu, nggak baik gitu kamu tinggal sama ya orang asing gitu di sini, nggak ada mahram, nggak ada siapa gitu ya. Terus dia nawarin kan buat nyariin seseorang buat aku. Awalnya sih nggak langsung dia yang nawarin sih, malah tuh dia yang ngajakin aku nikah gitu. Masya Allah, ke ibunya bilang apa sih, mau nikah gitu sama Yusi. Terus aku kaget banget, ya Allah, ini anak bocah gitu ya mau nikah aja gitu. Tapi ya aku soalnya aku anggap dia ini adik aku gitu. Apa ya aku tahu dia orang yang sangat baik. Putus-putus. Oh iya. Teh punten, kayaknya suaranya putus-putus tadi. Oh iya teh. Dari mana ya tadi teh? Dari pas Chester ngajak itu ya, teteh nikah. Oh iya. Chester ya, terus dia sampai dia sendiri gitu yang ngajakin aku nikah biar aku punya mahram di sini. Masya Allah, niatnya baik gitu, tapi ya aku gimana sih teh, maksudnya aku udah waktu itu udah usia 23 gitu. Terus maksudnya diajak nikah sama yang baru remaja gitu, gimana sih teh rasanya, kan kayak nganggep adik sendiri gitu ya. Saat itu teteh usianya berapa? 23 atau 22, aku lupa. 23 deh kayaknya, ya kayak gitu. Terus ya meskipun aku tahu gitu beliau itu agamanya baik dan orangnya baik, ya aku sebenarnya nggak ada alasan buat nolak dia gitu. Ya nggak punya alasan lah gitu. Mana dia juga apa ya, perfect lah gitu sebagai seorang laki-laki. Dan tapi alhamdulillah gitu, Allah tuh ngasih aku kayak petunjuk gitu bahwa dia itu ya emang nggak pas buat aku gitu. Soalnya orang tuanya, terutama ayahnya Andreas, di sosok yang ada kalau misalnya ya oke gitu, kalian bisa nikah tapi cuma nikah yang agama aja gitu, enggak yang nikah disahkan secara negara. Ya aku otomatis nggak mau lah ya, aku takut. Takut gimana gitu di sini. Ya takut aja gitu, takut gimana. Ya di Indonesia aja, aku di negara aku sendiri aja, aku nggak mau nikah agama doang gitu, takut ditinggalin atau gimana gitu. Meskipun alasan si orang tuanya itu menikahkan agama saja, nggak negara, apa tuh teh? Oh iya, soalnya ya biar dia selesai dulu gitu pendidikannya, biar sampai kuliah dulu udah selesai, nah baru deh gitu apa sih boleh nikah negara kayak gitu. Dan itu masih lama gitu, dia kuliahnya masih lama ya dia baru mulai. Terus aku takut gitu gimana kalau misalnya ada apa-apa. Iya, apalagi di negara orang ya teh. Iya betul teh, di Indonesia aja kan kita ya buat nikah agama. Bener gitu. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan menuju pernikahan itu ya. Berarti lika-likunya tuh banyak banget ya teh, meskipun emang akhirnya bersama mungkin jodoh kita gitu ya, tapi sebelumnya itu pasti ada halangan-halangan atau rintangan yang bisa jadi membuat kita ragu, atau misalkan
ya itulah perjalanan gitu ya Teh. Iya betul tuh, Masya Allah itu beneran deh ada apa sih kalau misalnya orang mau nikah beneran ada penghalang itu aku kayak merasakan itu gitu soalnya aku tuh pas mau nikah kan nggak bilang-bilang ke orang ya maksudnya karena aku juga sendiri nggak tahu ini jadi apa enggak sih nikah gitu soalnya ya ngedadak banget gitu teh itu baru kenal 1 bulan dan itu intensif tapi ya 1 bulannya enggak yang sehari enggak itu beneran aku intensif teleponan chatan ini itulah pokoknya sama adiknya yang namanya Sarah itu ya. Ya terus ya tiba-tiba nikah gitu ini tuh jadi apa enggak sih gitu nikahnya jadi aku enggak umbar-umbar ke orang dulu gitu kecuali ke keluarga. Iya. Terus ya tapi memang harusnya kayak gitu kan Teh. Iya. Maksudnya sebelum apa kita akad gitu kan memang harusnya kan yang ya tidak diumbar dulu gitu kan. Iya betul. Tuh ini by the way bunganya cantik kayak Teteh. Masya Allah. Itu bunga apa ya? Kalau di sana namanya apa sih? Aku juga nggak tahu. Coba aku tanya anak-anak. Boleh. Kita jadi ada ini ya. Weißt du, wie heißt die sebelumnya? Nih, oke. Danke. Nggak tahu ya. Nggak tahu anaknya. Kalau terlihat dari sini tuh kayak Sakura, tapi kayaknya bukan. Ya bukan kayak iklan body lotion gitu ya. Kalau misalnya body lotion gini teh di iklan-iklan di Indo kayak ada bunga gitunya. Iya. Ya Allah. Ya aduh tadi jadi bunga. Ini jadi ini ya apa ya teralihkan sama bunga. Tadi apa namanya? Sampai bunga tadi jadi hilang deh. Tadi ada yang tanya katanya, Teteh udah lama di Jerman tapi logatnya masih logat Sunda. Mohon atuh kapan abi teh nyarios bahasa Sunda sareng biang di Padahal aku gak ngomong bahasa Sunda ya. Ya. Nah, Teh sebenarnya dari buku yang Teteh tulis gitu ya dari Teteh menceritakan perjalanan hidup Teteh sendiri di buku itu sebenarnya apa sih yang ingin Teteh sampaikan gitu untuk pembaca atau misalnya ya orang-orang yang baca buku Teteh gitu. Ya pesan-pesannya banyak sih ya. Nggak tahu aku juga banyak banget. Maksudnya ya aku ingin berbagi aja mungkin ya cerita aku yang semoga bisa diambil hikmahnya dan semoga bisa bermanfaat. Mungkin pesan-pesannya salah satunya ya kayak misalnya kalau misalnya itu jangan sampai kita mau melakukan ibadah tapi dilakukan dengan hal-hal yang itu tuh nggak diridhoi sama Allah kayak gitu. Itu mungkin ya salah satu pesannya. Terus juga kalau misalnya kayak gitu ya jangan menyalahkan diri sendiri kayak gitu kayak Abdullah kan dia selalu menyalahin diri sendiri gitu. Begini belajar terus nge-push dirinya ya itu tuh merusak mental diri sendiri gitu dan itu nggak baik gitu. Ya contohnya ya dia gitu kalian mau ngabisin waktu 2 tahun gitu buat apa ya namanya buat healing ya buat healing menyembuhkan diri kalian gitu hanya karena itu atau ya kalian harus berusaha untuk mencintai diri sendiri kayak gitu mungkin itu salah duanya. Masya Allah ya Teh. Apa namanya pesannya ini benar-benar apa ya? Soalnya sekarang itu memang lagi booming banget kan masalah kayak mental health gitu kan, kayak kesehatan mental gitu kan. Di Indonesia tuh sekarang lagi marak lah gitu. Mungkin ya, kalau dulu mungkin banyak ya yang punya sakit mental gitu. Cuma apa ya?
penanganannya itu tidak sebaik sekarang gitu. Kalau sekarang tuh orang-orang lebih peduli ya. gitu kan. Kalau misalkan ada sesuatu yang bermasalah dengan diri gitu, bisa jadi langsung ke psikolog atau psikiater gitu. Kalau dulu mungkin orang-orang lebih ke kayak apaan sih gitu. Kalau ke dokter kayak gitu bisa menganggap diri sendiri gila atau kayak gimana kayak iya. Teh ya. Betul. Iya betul. Terus juga kalau misalnya kayak ke psikoterapi gitu juga jangan salah paham juga ya, maksudnya kebanyakan orang mungkin salah paham aku mau psikoterapi biar si psikoterapi ini nyembuhin aku, sebenarnya yang nyembuhin diri kamu itu ya diri sendiri syariatnya. Ya Allah, hati-hati Teh. Iya, hati-hati ini juga, padahal ini zona 30. Kenapa dia ini banget mau pipis sebenarnya. Terus kita husnuzon aja ya. Iya. Bener. Apa tuh tadi tukang jadi lupa. Itu masalah kita jangan salah kalau misalkan ke psikoterapi. Oh iya benar. Kita kayak pengen menyembuhkan dari si dokternya atau si psikolognya gitu ya. Iya betul, itu syariatnya ya diri sendiri gitu. Itu syariatnya ya kita gitu yang nyembuhin, karena itu dalam pola pikir kita, ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Kita yang mengubah gitu. Gitu. Terus apalagi ya Teh? Banyak banget ya, apalagi aku misalnya ya Teh silahkan. Aku kalau misalkan baca bukunya Teteh itu di setiap tanggal Teteh cerita itu pasti ada hikmah di bawahnya, maksudnya di akhirnya itu pasti ada hikmah, entah itu dari ayat Al-Quran atau misalkan memang hikmah yang Teteh ambil dari kejadian itu. Iya, alhamdulillah. Iya. Gitu. Ya terus iya satu lagi apa sih, kalau misalnya kalian ini dalam waktu penantian gitu, penantian menunggu seseorang buat menjadi kekasih hati ya. Masya Allah. Ini aku banget nih kayaknya Teh. Oh gitu ya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Jadi curhat ya, mohon maaf. Nggak apa-apa Teh. Ya kalau misalnya lagi nunggu gitu ya sabar gitu. Ya itu apa sih? Aduh, ini klasik banget ya nasihatnya sabar gitu. Cuman aku mau terus di sini juga salah satunya ya pesannya itu juga. Soalnya kayak Abdullah itu dia udah lebih 90 kali minta dan ditolak terus gitu. Maksudnya ditolak terus. Mungkin ini buat para laki-laki mungkin ya yang sampai saat ini terus-terusan ditolak ya semangat gitu. Pasti ada gitu seseorang di luar sana yang pas dengan kalian, insya Allah. Ya kayak ya dia juga sampai lebih dari 90 kali melamar dan ditolak-tolak gitu sama sama sepupunya, sama pokoknya sama semua orang, semua wanita kayaknya ditolak. Wanita yang dilamar sebelum Teh ya. Iya betul. Iya. Gitu. Luar biasa ya. Ya Masya Allah kok ini, makanya dia jadi malah lebih sakit gitu loh ke dianya, jadi aku kan jadi nggak layak gitu, jadi malah insecure ya, jadi insecure. Benar. Ya kasihan ya, tapi ya alhamdulillah gitu, Allah sudah menyiapkan seseorang buat kalian, insya Allah yang terbaik. Insya Allah. Ya terus jadi jadi lucu juga, banyak culture shock kayak gitu. Culture shock ya pasti ada lah ya culture shock kalau misalnya nikah sama orang asing. Ya lucu aja gitu. Apa tuh contohnya, apa tuh Teh? Kayak misalnya pas aku nikah kan ini ya ada walimah nikah, itu banyak banget makanannya, padahal orang yang datang nggak banyak banget ya Allah. Terus pas pembukaan makan itu ya Allah itu pembukaannya banyak banget makanannya, sampai aku mau pembukaan aja udah kenyang gitu, udah nggak mau. Tapi mereka ternyata porsi makannya gede-gede banget, Masya Allah. Iya. Terus kayak mereka kalau misalnya bicara itu teriak-teriak kayak mau gimana sih Teh, kayak mau pukul-pukulan geningan Teh. Padahal itu ngomong biasa gitu ya. Iya, itu ngomong biasa. Ya ilahi, aku Teh udah baca-baca ya Allah ini ada apa gitu. Ya Allah, ayat kursi baca-baca gitu ya. Padahal it's fine gitu ya.
Iya, Nothing wrong. ya terus aku diketawain, kamu kenapa gitu panik kayak gitu. Iya aku ini apa sih itu mereka berantem kok kalian ini aja gitu ya, kayak tenang-tenang aja, aku mau udah deg-degan pisan gitu. Iya gitu. Ya Allah, luar biasa Ya ya. terus Kadang mungkin para pasangan yang di luar sana yang sesama Indonesia, sesama suku, sesama ya banyak persamaannya, masih aja ada perbedaan gitu ya. Yang namanya iya berdasarkan betul. manusia berbeda, apalagi ini gitu Betul. ya, yang beda negara, beda suku, beda bangsa. Ya, Masya Allah lah itu. Iya betul. Oh iya, salah satu pesannya juga kayak itu apa sih, dalam rumah tangga itu pasti beda ya. Jadi dalam mengkomunikasikan juga harus baik-baik gitu. Aku juga dulu kayak mengkomunikasikan unek-unek itu kayak yang semaunya gitu. Ih kamu teh apa ya? Kamu tuh nggak peduli sama aku gitu. Padahal nggak kayak gitu gitu. Dan itu juga harus baik-baik dikomunikasikannya. Mungkin ya itu salah satu pesannya lagi. Wah, luar biasa. Kita nggak terasa nih teh udah sekitar 45 menit. Oh, Masya Allah, ya maaf ya teh. Ngobrol padahal waktunya kita 40 menit. Berarti itu seru banget ya ngobrol-ngobrolnya. Nah, teman-teman yang mau bertanya gitu ya ke Teh Yusi, bisa langsung komen aja di sini. Coba tadi ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Oh iya, ini teh ada Teh Risma. Masya Allah, Teh Risma ini rajin banget anaknya. Oh, Teh Risma. Halo, Assalamualaikum Teh Risma. Antara Teteh dan suami culture shock ya, mungkin ya antara Teteh dan sudah ya tadi ya. Kalau misalnya yang aku dari sisi aku kayak gitu, kalau misalnya dari sisi dia tuh culture shocknya mungkin kayak pas pertama kali kenalan sama keluarga aku, dia shock banget kenapa orang pada muji hidungnya dia, kayak kita kan kayak ih mancung gitu ya hidungnya, kayak itu dia kayak pertama kali katanya ini ada orang pertama kali katanya muji hidung aku, ini aku sih selama ini nggak suka gitu sama hidung aku karena hidung aku ini kebesaran katanya gitu. Dia tuh nggak kasih gininya sama penampilan diri sendiri kadang-kadang, dan dia juga kayak gitu apa sih hidung aku besar gitu, hidung aku gini ternyata ada yang muji kayak iya Allah ternyata hidung aku bagus ya kayak gitu. Jadi bersyukur ya, jadi bersyukur. Iya, jadi bersyukur gitu ya, tapi karena banyak memuji bersyukur. Culture shocknya bagus berarti. Iya, terus dia shock juga kayak ih kok di Indonesia semuanya keluarga gitu, kayak keluarganya suaminya sepupu atau kayak adik ipar kayak gitu kok semuanya jadi keluarga ya di Indonesia, padahal di sini enggak semuanya jadi keluarga. Kayak kalau misalnya iparnya laki-laki, akunya perempuan ya itu kan bukan mahram ya, mereka sangat-sangat menjaga hubungan antara ipar laki-laki sama ipar perempuan gitu, enggak bersatu kayak gitu. Dan emang hadisnya juga kayak gitu kan. Iya betul. Jadi nggak semuanya tuh mahram ya. Iya betul. Bahkan kadang kalau suka diingetin tuh pas lebaran gitu, mana yang mahram mana yang enggak, itu biasanya pas lebaran salam-salaman ya Teh. Oh ya Teh, nih ada pertanyaan lagi dari SSA.alfati. Teteh, aku mau nanya, tadi kan kata Teteh sebenarnya nggak ada ikutan kelas menulis atau semacamnya, tapi karena Teteh suka menulis, itu cara Teteh ngebangun motivasi untuk akhirnya nulis kisah apa ini? Ya, intinya kayaknya kok bisa sih Teh gitu nulis meskipun nggak ikut-ikutan kelas gitu. Kenapa bisa istiqomah nulis gitu? Kan biasanya nulis itu bisa aja sesekali kita rajin, sesekali juga gitu, dan bisa sampai jadi satu buku itu kan luar biasa kan. Nah itu gimana sih Teh cara Teteh bisa istiqomah menulis gitu? Iya, nah mungkin kalau misalnya aku menulis ini tuh kayak apa ya, ablengkung, apa
Apa tuh? kayak mengalihkan perhatian aku dari istirahat aku dari belajar. Soalnya aku kan belajar bahasa Arab, dan kadang-kadang kalau misalnya aku lagi ini susah banget gitu, kayak ada fase yang kayak gitu ya, aku alihkanlah perhatiannya ke menulis gitu. Mungkin itu sebagai alihan aja gitu. Bukan memotivasi sih, apa ya buat mengalihkan perhatian aku dari belajar, karena ya kegiatan utama aku belajar bahasa Arab ya. Kalau misalnya habis kerja ya aku belajar, kalau misalnya ya lagi bete gitu ya aku nulis gitu. Malah yang bikin healingnya tuh nulis ya Teh, berarti ya? Iya. Insya Allah. Oke, nah selanjutnya Teteh kangen tanah air nggak Teh? Iya, kangen banget, apalagi dengan makanannya. Udah berapa tahun Teh berarti nggak pulang? 3 tahun. Udah 3 tahun. Iya. Apalagi ya, makanannya banget. Iya, yang aci-acian, cireng, cilok, berarti Teteh asal Bandung. Berarti Teteh asal atau Teh. Asli mana nih? Oh, asal Tasik. Sundanya lebih halus ya. Dari Teh Lisma, Teh maghrib dan imsak di Lubek jam berapa Teh? Teh emang sekarang jam berapa ya kalau di sana sekarang? Iya, sekarang pukul 11.51. Masih siang ya. Iya, masih siang. Kita sebentar lagi buka nih. Masya Allah. Jam 5 kurang. Iya. Ya, Masya Allah. Berarti maghrib imsaknya maghribnya nanti pukul 9. Imsaknya 9 malam. Imsaknya tadi pagi tuh pukul 4. Berarti sekitar berapa jam tuh? Pokoknya aku ngerasanya puasa yang sekarang ini lebih enakan daripada puasa yang tahun-tahun sebelumnya. Iya. Bisa jadi lebih ini kali ya, lebih pendek kali ya waktunya. Iya. Apanya tuh yang lebih pendek? Malamnya atau siangnya? Waktu puasanya, waktu saumnya. Lebih panjang. Oh, malah lebih panjang. Lebih enak. Iya. Iya, maksudnya aku tuh lebih enak dari tahun-tahun sebelumnya. Soalnya tahun-tahun sebelumnya tuh sampai 18-19 jam. Sekarang tuh kayak di diskon gitu. Kalau bahasa aku di diskon nih puasanya jadi 15 jam gitu. Soalnya dulu tuh sahur pukul 2 dini hari, dan sekarang pukul 4. Nah itu udah lumayan banget loh Teh. Di diskon. Sama Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, lanjut nih Teh, ada yang nanya dari Aya_I09. Izin bertanya Teh, cara Teteh meyakinkan penerbit buat nerbitin buku Teteh gimana? Apa Teteh dapat penawaran dari penerbitnya? Dan gimana cara Teteh promosiin bukunya? Teteh. Aku kan udah diterbitin bukunya, diterbitinnya kan sama rumah Yatim Doa Farida. Iya, betul. Iya, alhamdulillah. Jadi dan aku lebih seneng. Sok Teh, sok. Aku lebih seneng gitu, lebih seneng di-publish sama Lazrida daripada di-publish sama penerbit. Insya Allah, kita jadi terharu. Ya, buat teman-teman yang baru join, yang tadi belum sempat dengar gitu. Jadi bukunya Teh Yusi ini didedikasikan di Lazrida gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau baca bukunya itu cukup donasi ke Lazrida aja. Terus donasinya PSU Wish gitu ya, berapapun gitu. Nanti insya Allah bakal dikirim meskipun soft file ya Teh ya. Iya, betul. Ya, nanti dikirim buku soft file gitu. Jadi kalau yang mau baca buku Teh Yusi yang tertarik gitu ya, apalagi dengan tadi cerita-cerita yang luar biasa, itu baru secuil ya Teh ya. Iya, secuil banyak banget ya Teh. Pas aku baru nyadar sekarang, baru 40 menit. Udah 40 menit tapi kok baru segitu yang diceritain ya. Iya, luar biasa. Iya, padahal banyak banget. Banyak cerita ini yang pas touring masjid gitu. Terus itu seru banget.
ketemu Yang di apa ya Eropa ya, muslim dikasih uang kayak gitu gitulah. Iya, iya, Terus iya. ini juga yang apa, proses menikah juga belum belum apa ya, belum Belum komplit gitu, tapi semuanya. iya, ih ternyata sebentar ya. Seru ya Teh ya, Masya Allah. Nanti semoga kita bisa ketemu ini ya, kopi daratan ya. Amin. Semoga doain aku bisa ke Jerman gitu ya, ketemu Teh Insya Yusi Allah, nanti insya ngobrol-ngobrol Allah, insya Allah. gitu. Oh iya, ya insya Allah, amin. Amin. Apa Teh tadi? Ini ini apa-apa. Ini ada yang nanya lagi ya Teh. Ih maaf Teh, aku grogi ya sejujurnya. Semoga berkah dan bukunya insya Allah bermanfaat, amin ya Allah. Terus oh ini ada kucing, iya Teh Ilma ada kucing nih, Teh Ilma juga Masya Allah di Amerika, Masya Allah. Makasih Teh Ilma udah nyempetin nonton dari Hufiki. Assalamualaikum Teh Ilma. Temannya Teh Yusi ya yang luar biasa. Iya teman itu Masya Allah, makanya apa sih harus banyak-banyak bergaul sama orang-orang yang amazing biar jadi amazing beneran gitu. Soalnya yang mereka amazing beneran, aku mah amazing apa ya, ala-ala. Teh. Nggak Teh. Teh di amazing to be dah. Amazing to be. Terus kan oleh Lazri Gitu. sudah dibandingkan dengan penerbit Teh. Masya Allah. Nah salah satunya juga ini yang menjadi jalan ini ada Kak Ihsan ya. Waktu itu seangkatan di Darut Tauhid, dan aku sempat melihat statusnya Kak Ihsan waktu itu. Kak Ihsan tuh ngajakin buat sedekah gitu ke rumah yatim, dan itu pas waktu-waktunya aku lagi ngomongin tentang rumah yatim gitu, bukan lagi ngomongin rumah yatim sama suami aku. Iya, ya Allah, ini kayak terus aku juga waktu itu tapi gimana ya gitu. Terus ya aku emang lagi nulis juga, dan alhamdulillah kan untuk tanya Kak Ihsan, sebenarnya aku malu banget, aduh gimana kalau misalnya ya apaan sih masa sedekah kayak gitu. Tapi Masya Allah, alhamdulillah aku juga sangat berterima kasih kepada Teteh dan tim yang sudah mau menerima karya aku yang apa adanya gitu, nggak perfect. Dan Masya Allah, barakallahu fikum, alhamdulillah, wa jazakumullahu khairan. Malah kita loh Teh yang berterima kasih banget gitu ya. Teh Yusi ini salah satu inspiring lah gitu, maksudnya ketika orang-orang biasa berdonasi materi gitu ya, Teh Yusi ini mendonasikan karyanya gitu. Ya bukan jasa sih, lebih ke karya, dan itu benar-benar insya Allah menghasilkan dan bermanfaat gitu ya Teh ya. Amin ya Rabb. Iya. Teh banyakin posting cerita-cerita Sister Mu'alaf dong. Nah mungkin Teh Yusi nanti ini kali ya bisa bikin buku keempat gitu ya tentang cerita-cerita para Sister Mu'alaf gitu ya, atau misalkan apa sih? Aku juga orang-orang di sana. Nah aku juga ada teman dekat ya, dia mu'alaf. Terus Masya Allah dia itu yang ngirimin aku baju-baju syar'i, yang beneran baju-baju yang sesuai syariat Islam gitu ya. Masya Allah, dia yang hadiahin aku baju-baju. Terus ya biar aku tuh ya kamu harus berpakaian dengan syar'i gitu. Gak boleh bajunya, bukan gak boleh sih, maksudnya lebih baik gitu. Lebih baik kamu tuh ya nggak pakai baju yang warna-warni kayak gitu-gitulah ya. Masya Allah, ya aku tuh tersentuh banget Teh sama mu'alaf di sini yang sangat-sangat baik sama aku, dan membuka mata aku aja gitu, lebih membuka pikiran aku juga. Masya Allah, alhamdulillah lebih dinikmati hitatin mustalihat. Alhamdulillah ya. Oh ya, tadi saya dapat chat nih dari Teh Yusi, katanya Teh Yusi mau ngasih giveaway ya Teh. Oh iya betul Teh. Sampai lupa. Iya aku juga. Harusnya juga diingetin. Iya ya Allah, aku sampai lupa, harusnya tadi di awal ya Teh aku ngingetin, terus aku lupa, mohon maaf. Iya ya, jadi aku juga lupa. Jadi insya Allah
bakal ada giveaway gitu. Mau kayak gimana nih Teh giveaway-nya? Teteh aja yang nanya tuh gimana? Teteh yang nanya gimana Teh? Malu. Oh, yang ngasih giveaway-nya Teh Yusi, yang ngasih pertanyaannya aku gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah ini aja sih. Nanti buat teman-teman, nanti aku mau ngasih pertanyaan. Nanti dijawab di kolom komen aja ya. Nanti teman-teman yang pertama kali jawab dan misalkan benar gitu ya, insya Allah itu yang akan menerima giveaway-nya ya Teh ya. Gitu aja ya. Iya. Oke. Oh iya, giveaway-nya postcard. Oh iya, giveaway-nya postcard dari Jerman ya. Oke. Ini aja sih pertanyaannya. Teh Yusinya connecting ya. Ya, teman-teman, untuk pertanyaannya nanti langsung add di komen ya, add komen aja. Sebutkan judul buku Teh Yusi yang didedikasikan untuk kelas Rida. Silahkan. Teh Yusinya live. Sebentar. Teman-teman yang mau dapat giveaway bisa langsung jawab pertanyaan, tuliskan judul buku Teh Yusi Afiah yang didedikasikan untuk kelas Rida. Langsung di add komen aja ya. Sebentar. Oke. Hah? Jawabannya ya, ini ada beberapa yang sudah jawab. Aduh, tapi aku pengen invite Teh Yusi, bentar ya. Sebentar. Ya, ada beberapa teman yang jawabannya benar nih. Oke. Ini apa aku aja ya yang Teh Yusinya mana? Bentar ya, aku invite dulu. Ya, saya typo. Sebentar. Teh? Iya, nggak apa-apa. Nah, Teh, tadi aku udah... Oh gitu, saya pakai HP siapa? Iya, ada buku. Ada buku. Kok ada buku sih? Iya. Ada HP satu lagi, HP aku. Tadi pakai HP. Nah, Teh, tadi aku ngasih giveaway postcardnya. Pertanyaannya sebenarnya gampang banget sih. Pertanyaannya apa? Sebutin judul buku Teh Yusi yang didedikasikan kelas Rida. Terus ada beberapa teman-teman yang jawab. Oh iya. Bener nih Teh. Sebentar ya.
Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Kan ada 2 buku ya Teh, berarti yang jawab 2 buku ya. Ini yang Inuriamin jawabannya Iya, Asa, boleh. Kita, dan Eropa. Kurang 1 Kak. Ini ada Anissa, Oh iya, iya. EFM, Asa, Eropa, dan Kita, Eropa, Kita, dan Romantika. Benar nggak Teh? Asa, Eropa, Kita, dan Romantika. Oke Teh Anissa FM ya, dapat giveaway dapat postcard dari Teh, Bisa pilih dari siapa? dari Teh Yusi. Siapa Anissa FM? Oh, itu mah temen aku, nanti lah. Temen Teh Yusi atau siapa? Iya, teman baik juga. Oh iya, ini tuh Anissa FM. Oh ini iya, ada di cerita aku juga. Masya Allah, aku sampai lupa. Iya, ada di cerita aku juga yang menghubungkan aku sama ustadznya, sama suaminya dia sih. Kalau di buku aku tulis nama Fitri. Nah, ini mau pertanyaan selanjutnya atau kita pilih 2 orang dari jawaban ini Teh? Atau kita pertanyaan baru aja ya, biar seru ya. Teh aja. Iya, boleh. Ya, seru. Oh iya, benar. Iya, alhamdulillah Teh Anissa. Barakallah. Nanti hubungi Teh Yusi ya. Atau Teh Yusi nanti ngehubungi Teh Anissa. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini deh, hikmah apa yang teman-teman dapetin di live IG kita kali ini yang terinspirasi dari Teh Yusi tadi? Gitu. Itu aja. Silahkan teman-teman dijawab di komen ya. Oh, Masya Allah pertanyaannya. Ini ya sambil nunggu yang menjawab, ini ada yang nanya, Teteh Aya. Katanya apa bukunya tetap melewati diperiksa juga oleh dokter sebelum diterbitkan? Iya, diperiksa sama editor. Temen aku juga editornya, dan beliau bukan editor ala-ala ya, beliau beneran ngerti tentang kebahasaan dan kayak gitu-gitu, karena beliau kuliahnya ya tentang ya, jadi beliau lebih paham gitu tentang ejaan yang benar gitu, yang apa namanya, bahasa yang apa sih namanya, baku gitu. Nggak kayak aku, kalau misalnya aku nulis kadang aku suka kadang suka nggak baku gitu, tapi ya temen aku ini dia lebih paham lah ya tentang aturan nulis. Iya gitu. Dan aku juga kalau misalnya mau ngasih sesuatu ya nggak mau yang ala kadar, pun yang hasilnya ya emang ala kadarnya gitu, tapi aku pengen do the best gitu buat ya, jadi tetap melewati editor ya, jadi bukan cuma tulisan biasa terus langsung dipublish gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Tadi juga aku ini Teh lihat ada pertanyaan Teh Lisma. Kebanyakan mualaf di sana pilih mazhab apa? Oh iya. Gimana Teh? Bisa dijawab? Tadi pertanyaan dari Teh Lisma. Kebanyakan mualaf di sana pilih mazhab apa? Apa pertanyaannya? Kok aku nggak lihat ya pertanyaannya? Q&A sih, di questions. Ada di questions yang di sebelah kanan ada tanda tanya, nah di situ. Mungkin oh iya ya. Ada kok yang ada sebelah kanan itu kan ada ada DM, terus ada tanda tanya di situ. Ada apa Teh? Ya, ada tanda tanya. Oh, ada tanda tanya di aku. Yang bisa baca aku kali ya. Mungkin belum diupdate gitu kali ya. Gimana Teh? Bisa dijawab apa? Nanti PM aja. Enggak, aku kebanyakan mualaf di sana pilih mazhab apa katanya?
Kalau mazhab sih aku nggak tahu ya. Kan ada 4 mazhab dan semuanya it's fine gitu. Aku nggak tahu mereka mazhabnya mazhab apa. Jadi nggak terlalu inilah ya, maksudnya kayak timpang gitu ya, beda mazhab. Iya, soalnya Iya, itu iya. juga nggak terlalu dimasalahkan ya. Soalnya kayak aku sama suami juga beda mazhab dan it's fine gitu. Nggak ada yang dipermasalahkan. Dia mazhab Oh, Hanafi, itu aku teteh dan mazhab suami Syafi'i, beda dan juga ya? ya cuma dalam waktu sholat kayak fikih. Iya, beda mazhab. Tapi kan itu perbedaan yang masih dibolehkan gitu Kecuali ya beda dalam agama ya. Islam. Iya. Iya, atau beda akidah tuh yang Oke, gawat. ini ada beberapa yang udah jawab teh pertanyaannya. Teh Lisma, jangan menyalahkan diri sendiri. Terus dari Siska Nahareni, nggak boleh insecure sama diri sendiri dan harus sabar dalam mencari pendamping hidup. Terus ada lagi dari Aya underscore I09, banyak banget asli. Intinya jangan pernah menyerah karena setiap orang memiliki kemampuan yang beda. Tugas kita terus bersemangat berusaha dan jangan apa dulu. Aduh. Baca. Ini kayak Teteh aja yang pilih ya, mau yang mana? Gimana Teh? Iya teh. Aduh, aku nggak bisa lihat semuanya teh. Beneran aku nggak tahu Di kenapa komen ya, nggak bisa ngelihat. Komen bisa nggak? Bisa lihat nggak? Oh susah. Susah teh. Iya. Oke. Ini banyak banget nih yang ngasih jawaban bagus-bagus dan benar-benar. Gimana dong teh? Gimana dong Teh? Gimana dong kok aku mana nggak bisa baca juga. Gimana aku jadi teh? enak Aja nih. teh. Iya kan? Mana aku nggak bisa Gitu. baca. Berarti ini tinggal sisa satu giveaway lagi ya Teh ya? Yang ini berarti dipilih satu kan ya? Iya. Oke. Iya, Ini nggak betul, apa-apa nih aku yang pilih nih. Iya betul teh. Nih yang dari Aya underscore I09, beneran. intinya jangan pernah menyerah karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Tugas kita terus bersemangat, berusaha dan jangan lupa berdoa juga. Terus Teh Lisma juga ngasih semakin jauh Terus Teh Lisma semakin jauh safar, semakin banyak rintangan dan semakin banyak pula pelajaran hidup yang bisa diambil. Ih, bagus-bagus, gimana dong? Mau ngasih ke siapa nih? Teh itu teh yang tadi ya, Aya underscore I09. Gimana Teh? Oke, ya. Oke, jadi boleh, teh. Pemenang postcard selanjutnya ada Aya underscore I09. Bisa ini ya, DM alamat ke Lazrida, kirim alamat, nomor HP, nama gitu ya, buat nanti dikirimin postcard. Barakallah. Iya betul, biar nyampe postcardnya dan itu berlangsung selama 1 bulan ya, biar nanti jangan lupa postcard aku juga ya Teh ya. Nama soalnya. Kirimin postcard ke aku. Oh iya benar Teh, iya insya Allah itu juga, nggak lupa insya Allah. Teman-teman yang ini masih bisa nggak ya Teh yang postcard donasi itu masih bisa ya? Masih. Oh ya teman-teman yang bisa Teh, bisa. Nanti juga plus ada postcard tambahan dari teman aku dari Qatar. Dia lagi di Qatar sekarang dan dia mau bawain postcard juga langsung dari sana buat teman-teman insya Allah. Untuk teman-teman yang belum dapat postcard gitu ya, bisa banget sih dapetin postcard. Caranya donasi ke Lazrida yang tadi pay as you wish ya, buat dapetin buku Teh Yusi gitu. Kemudian bisa ajak 5 orang teman buat donasi, terus kirim screenshot aja ke teman-teman gitu, nanti dikirim ke kita gitu ya. Insya Allah nanti ada postcard juga dari Teh Yusi yang berhasil ngajak 5 orang teman ya Teh ya. Ngajak 5 orang teman buat berdonasi ke Rida. Iya insya Allah, iya betul. Luar biasa, semoga berkah. Ini kita luar biasa Teh, harusnya ini lebih dari sejam. Seru banget ngobrol sama Teh Yusi. Iya. Oh iya maaf ya Teh.
Maafin aku, Gak aku suka apa-apa. pecah Jadi belakang. obrolannya tuh seru, insya Allah banyak Maaf ya, Teh. manfaatnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join di IG Live ini. Jangan lupa terus pantengin IG Lasrida _ Rumah Yatim Duafa buat terus mengikuti perkembangan kegiatan Lasrida. Jadi ada beberapa kegiatan juga nih Teh Yusi yang dilakukan di Ramadan ini gitu. Iya, betul. Nah nanti malam Masya insya Allah Allah. juga insya Allah nanti malam juga ada kegiatan. Iya, ada dari bener. Malaysia, Jadi ada dari kita kayak Saudi Arabia ya. Dari Turki juga tuh bener teman-teman, banget. jangan Jadi lupa kita pokoknya. bisa merasakan Ramadan dari belahan bumi yang lain gitu ya. Belahan dunia. Yang saat ini kita lagi jalan-jalan ngabuburit di Jerman. Nanti malam jangan lupa ikutan Diari Rida gitu ya, bersama teman kita yang dari Malaysia juga kayak gitu. Teh Yusi ini terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya. Ini kayaknya betul nggak Teh jalan-jalan? Jazakallahu khairan. Seneng ya? Enggak, ya, seneng semoga, aku. Ya emang suka jalan-jalan di sekitar. Terima kasih Teh Yusi yang sudah menyempatkan live IG bareng Lasrida gitu. Buat teman-teman juga jangan lupa follow Instagram kita dan jangan lupa subscribe juga YouTube kita gitu ya. Cari aja Lasrida di YouTube juga bisa. Insya Allah tayangan live ini juga akan di-share di YouTube kayak gitu ya teman-teman. Oh my god. Gak apa-apa ya Teh ya, biar semakin banyak orang yang mendengar kisah inspiratif Teh Yusi yang semoga bisa memberikan menginspirasi banyak orang gitu ya, dan bisa bermanfaat lebih ke orang-orang yang belum bisa gabung di live IG gitu. Paling Teh Yusi ada kata-kata ini enggak? Terima kasih banyak. Ada ini lagi close statement. Mungkin aku mau minta maaf ya. Close statement aku minta maaf karena kebanyakan ngales ngidul kaditu kadia gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah. Gitu, minta maaf. Silahkan ambil yang positifnya dan buang-buang yang negatifnya jauh-jauh gitu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Yusi, terima kasih teman-teman yang sudah join. Terima kasih ya. Ini bunga-bunga cantiknya buat teman-teman yang lihat. Thank you so much. Waalaikumsalam. I think you're more beautiful than the flower. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dik, semangatmu tak pernah surut. Senyuman ikhlasmu membuat hati kami berdenyut. Dik, izinkan kami membuat senyummu kembali berseri. Jangan bersedih. Jangan lagi merintih. Dik, senyummu bagai candu, binar bahagia yang terpancar, membuat hati kami bergetar. Dik, senyummu adalah sajian semesta yang harus kami jaga. Bahagiamu adalah harum surga yang tak berjelaga. Bahagia terus ya Dik. Mari ciptakan lebih banyak senyum untuk mereka. Sayangi dan cintai mereka.